Dapat dikatakan bahwa kasus di atas merupakan salah satu contoh perampasan hak dan pelanggaran kewajiban. Mengapa bisa kasus tersebut disebut sebagai pelanggaran hak dan kewajiban? Sebelumnya kita bahas dulu ya mengenai apa itu hak dan apa itu kewajiban. Dan gimana sih perbedaan antara keduanya? Yuk kita bahas. Hak dan kewajiban. Kita bahas mengenai pengertian hak terlebih dahulu ya. Hak itu apa sih? Menurut Srianti, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Selanjutnya, menurut Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hak merupakan suatu hal yang bersifat mutlak dimiliki oleh seseorang sedari dini dan penggunaannya tergantung pada seseorang tersebut. Berbicara mengenai hak, hak dibagi menjadi dua macam, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Kita bahas satu persatu ya. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dilindungi undang-undang internasional melalui deklarasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti hak untuk bisa hidup, hak mengeluarkan pendapat, dan hak untuk memiliki. Yang kedua adalah hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat di dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi manusia memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, tidak bisa dicabut. Hal ini berarti hak asasi manusia tidak bisa dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak bisa dibagi. Hal ini berarti semua orang berhak mendapatkan haknya, baik itu hak sipil dan politik, hak ekonomi, dan hak sosial dan budaya. Yang ketiga yaitu hakiki. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia merupakan hak asasi bagi seluruh umat manusia. Yang keempat yaitu universal. Hal ini berarti jika hak asasi manusia berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ras, jenis kelamin, warna kulit, atau bahkan perbedaan lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang paling mendasar. Berikutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Contohnya seperti hak untuk hidup, kebebasan untuk bergerak serta berpergian, hak untuk berbicara, hak untuk berkeluarga. Yang kedua yaitu hak asasi politik. Contohnya seperti hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk ikut serta dalam kegiatan serta organisasi politik, hak untuk memilih dalam pemilu, serta hak untuk dipilih dan pemilihan politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Contohnya seperti hak untuk melakukan kegiatan jual beli, hak untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendirikan suatu perusahaan. Yang keempat, hak asasi hukum dan pemerintahan. Contohnya seperti hak mendapat persamaan di mata hukum dan pemerintahan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta hak mendapatkan status kewarganegaraannya. Yang kelima, hak asasi dalam tata cara peradilan. Contohnya, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, hak persamaan atas penangkapan, dan hak persamaan dalam penahanan. Yang terakhir,
hak asasi sosial dan budaya. Contohnya seperti hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesimpulannya adalah, sifat dari hak warga negara ini adalah dibatasi oleh status kewarganegaraannya, atau dengan kata lain, tidak semua hak warga negara merupakan hak asasi manusia. Namun, bisa dikatakan jika semua hak asasi manusia juga merupakan dari hak warga negara. Contohnya, hak setiap warga negara untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia merupakan hak asasi warga negara Indonesia, sehingga tak berlaku untuk setiap orang yang bukan warga negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu kewajiban. Menurut Notonegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Selanjutnya, menurut buku Filsafat Hukum yang berjudul Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia tahun 2006 karya dari Darji Darmodihardjo, kewajiban merupakan suatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara tanggung jawab. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kesimpulannya adalah kewajiban merupakan suatu hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Umumnya, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Dalam konteks sebagai warga negara, tentu kita wajib menunaikan peran-peran sebagai warga negara yang baik. Jadi, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berbicara mengenai kewajiban dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu kewajiban mutlak. Kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan hak dan tidak mutlak melibatkan hak lain pihak. Yang kedua yaitu kewajiban publik. Kewajiban publik merupakan kewajiban yang berhubungan dengan hak publik. Misalnya, kewajiban untuk patuh terhadap peraturan dan hukum pidana. Yang ketiga yaitu kewajiban positif dan kewajiban negatif. Kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya, kewajiban positif menghendaki dilakukannya sesuatu, serta kewajiban negatif menghendaki tidak dilakukannya sesuatu. Yang keempat yaitu kewajiban umum dan khusus. Kewajiban umum ditunjukkan kepada seluruh warga negara secara umum, sedangkan kewajiban khusus ditunjukkan kepada golongan tertentu, bidang hukum tertentu, atau perjanjian. Yang kelima yaitu kewajiban primer. Kewajiban primer dapat timbul dari tindakan yang tidak melawan hukum. Misalnya, kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang sifatnya memberikan sanksi. Sedangkan kewajiban primer dapat timbul akibat perbuatan melawan hukum, misalnya membayar kerugian dalam hukum perdata. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai apa itu hak dan apa itu kewajiban, bagaimana bisa kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial disebut sebagai perampasan hak dan pelanggaran kewajiban? Kita simak dulu ya alur cerita mengenai bagaimana bisa dana ini dikorupsi. Kasus ini diawali adanya pengadaan barang berupa Bansos penanganan COVID-19 di Kemensos berupa paket sembako dengan total pembiayaan 5,9 triliun rupiah. Dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Selanjutnya Mensos menunjuk Metius Joko Santoso dan Adi Wahyono
sebagai pejabat pembuat komitmen dengan cara penunjukan langsung rekanan. Pada momen ini, KPK menduga ada kesepakatan sejumlah fee dari penunjukan rekanan pengadaan bansos tersebut. Fee tiap paket bansos disepakati sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Keduanya melakukan kontrak pekerjaan dengan supplier yang salah satunya PT RPI yang diduga milik Matius. KPK menyebut Mensos Juliari mengetahui langsung penunjukan perusahaan milik anak buahnya. Ada paket bansos COVID-19 periode pertama diduga diterima fee miliaran rupiah dan turut diterima Mensos Juliari. Jumlah fee paket bansos sembako periode pertama yang diterima kurang lebih sebesar 12 miliar. Dari 12 miliar tersebut diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW sebesar 8 miliar. Sekitar 8,8 miliar rupiah uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan Mensos untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan pribadi Mensos. Nah, setelah mengamati cerita tersebut, sudah terlihat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Sosial kita sudah melanggar hukum. Ia memotong dana bansos sebesar Rp10.000 per paketnya. Tindakan ini merupakan salah satu contoh perampasan hak, di mana yang seharusnya bantuan yang didapatkan oleh rakyat miskin yang terkena dampak COVID-19 utuh sebesar Rp300.000 harus dipotong demi memenuhi nafsu duniawinya. Rakyat kecil memiliki hak yang sama, diatur pada pasal 27 ayat 2 di mana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena memang pada masa pandemik saat ini sektor ekonomi paling besar terkena dampaknya. Menteri Sosial juga telah melanggar kewajibannya sebagai aparat pemerintahan yang dimana seharusnya ia menjadi pengayom rakyat kecil malah memakan harta yang seharusnya menjadi hak rakyat demi memenuhi kebutuhan pribadinya.